Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam, atau pagi. Ya, ini akan membahas tentang vektor, kembali lagi vektor, karena vektor ini ternyata masih banyak yang istilahnya kurang memahami lah kalau dilihat dari hasil yang kemarin, sehingga diputuskan untuk statik struktur masalah vektor akan akan dibahas ulang ya. Kali ini akan menggunakan metode dan pemahaman menggunakan kuadran seperti itu. Jadi ini adalah vektor gitu ya, basic, kembali lagi ke basic. Vektor yang kiri dulu ya, kiri atas. Jadi jika kita punya suatu vektor, maka komponennya itu ada dua, yaitu Y dan X untuk dua dimensi. Punya dua komponen Y dan X gitu ya. Kita bisa mencari Y gitu ya menggunakan sin itu, karena ini depan sudut bagi sisi miring ya adalah tetanya gitu. Maka F besaran vektornya atau force-nya dikalikan sin theta atau sudut yang ini ya, selalu referensinya X gitu, itu sama dengan rumusnya FY per F kalikan F. Maka dicoret F-nya sehingga FY sama dengan F kali sin theta, itu jadi asal rumusnya. Jadi ini sebenarnya adalah rumus awalnya sin theta. Sin theta itu apa? FY per F gitu ya. Nah, F-nya kita pindahkan sini, maka FY sama dengan F kali sin theta. Jadi seperti itu penurunannya. Kemudian setelah dapat Y gitu ya, kita mau dapat X gitu, ini X, maka X menggunakan cos. Cos itu apa? Nah, komponen cos theta. Cos dari sudut ini merupakan sisi yang melekat terhadap sisi miring, sisi miringnya. Sisi miringnya adalah F gitu ya. Maka Fx per F awalnya gitu. Untuk mendapatkan F, F-nya dipindah. Untuk dapatkan Fx, F-nya dipindah, ini komponen sendiri, maka F kali cos theta sama dengan Fx gini ya. Fx sama dengan F cos theta. Nah, ada sin, ada cos, ada juga tan ya. Tan theta sama dengan rumus awalnya adalah Fy per Fx gitu. Jadi kalau kalian ingin mengetahui tan, sudah tahu sudutnya, maka ini ya Fy per Fx gitu. Atau kalian ingin mengetahui sudutnya, maka menggunakan rumus yang di bawah ini, inverse tangen ya. Jadi ini yang digunakan, inverse tangen. Jadi untuk mendapatkan sudut theta sama dengan inverse tangen ini ya, untuk mendapatkan sudut theta, maka ini inverse tangen Fy per Fx. Jadi ini baru diinverskan tangan gitu, nanti akan mendapatkan sudutnya. Jadi ini operasi matematika dibantu kalkulator. Jadi mau tidak mau kalian harus pegang kalkulatornya supaya bisa tahu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu resultan. Resultan itu merupakan bisa jadi sigma atau penjumlahan, terkait dia isinya negatif atau positif ya, dari komponen vektor yang ada. Seperti itu. Ini ada theta F gitu ya, dia punya komponen Fy per Fx gitu. Maka ini vektor ini sama dengan sebuah segitiga karena punya Fy punya, Fx punya gitu ya. Jadi kalau kalian sudah pembahasan komponennya Fx dan Fy, maka Fx A, Fy-nya B. Untuk mendapatkan komponen C atau F, maka F kuadrat sama dengan Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ini rumus segitiga ya, Pythagoras, masih sederhana. Nah, itu kan F kuadrat. Nah, untuk mendapatkan F, yang ini ya, maka F itu sama dengan akar dari F kuadrat plus Fy kuadrat, Fx kuadrat plus Fy kuadrat gitu. Jadi resultan merupakan akar dari kuadrat komponen X dan komponen Y. Kemudian contohnya, ini kita pembahasan soal jika saya punya
sebuah force gitu ya, sebuah vektor besarannya 100 Newton, dia membentuk sudut 30 derajat dari X gitu ya. Maka komponen Fx dan Fy-nya apa saja? Komponen Fx ini ya, sudah ada jawabannya. Nah, itu dapat dari sini. Tadi rumusnya kalau X cos gitu ya, F cos theta, F-nya 100, cos 30, setengah akar 3, sehingga nilainya 50 akar 3 atau 86,6. Kemudian begitu juga sebaliknya untuk Y, pakai sin ya. Fy, F sin 100, F-nya kalikan sin 30 setengah, jadi 50. Jadi komponen X-nya 86 ini ya, Fy-nya 50. Kompon penjumlahan, kita masuk ke penjumlahan. Ini secara sederhana, selama arahnya sama itu maka bisa dijumlahkan gitu ya. Jadi 100 ke kanan tambah 50 ke kanan, 150. Komponen vektor kanan 60, vektor ke kiri 90, maka nilainya 30 gitu ya, atau negatif 30 ke arah kiri, jadi positif ya. Kemudian ini contoh lagi, vektornya 200, 120, maka ini dijumlahkan nilainya 80. Karena vektor ini lebih besar, vektor ini hilang gitu, jadi penjumlahan biasa saja. Begitu juga kalau 80 ke atas, 120 ke bawah, ini ketarik karena ini lebih besar nilainya dengan sisa nilai 40 gitu, jadi ke bawah atau negatif 40. Nah, itu tadi yang searah atau satu aksis. Bagaimana dengan contoh vektor komponen XY, dan kalian harus mencari resultannya. Maka secara sederhana ya kayak gini aja. Jika sudah tahu F-nya segini, F1, F2 segini, maka resultannya ya merupakan akar ini, 30 kuadrat plus 40 kuadrat itu 50 ya vektornya. Resultan ini nilainya 50 Newton ini. Kemudian yang sebelah kanan, contoh lain lagi. Kalau saya punya vektor 50 ke kiri dan 120 ke bawah, maka komponen resultan yang ini itu merupakan akar dari 50 plus 120, yaitu 130 Newton ke bawah ya resultannya. Nah, untuk mencari sudut theta tadi, maka kita gunakan rumus tan theta sama dengan Fy per Fx gitu ya. Nah, kita mau tahu sudutnya, maka inverse tan gitu. Fy per Fx-nya tetap 120 dan dibagi 50 gitu ya. Ini sebenarnya nilainya tetap negatif karena ke kiri kan, ke kanan positif, atas positif, ini negatif 120 gitu ya notasinya. Tapi kalau masuk sudut maka ini harus absolut positif gitu ya. Jadi positifkan saja. Jadi positif 120 bagi 50, maka theta atau sudut yang membentuk resultan, sudut resultan ini terhadap subuh X besarnya adalah 67,4 gitu ya. Ini 67,4. Nah, kita masuk ke kuadran. Tadi kan presentasi yang ini, slide yang ini. Nah, ini force-nya resultan ini ya, sebesar 130 dengan sudut 67,4 di sebelah sini. Nah, ini adalah sistem kuadran. Jadi ini kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kan saya jelaskan lebih jelas tentang kuadran. Nah, tadi sudutnya tuh 67,4 yang theta di sini. Nah, itu kalau referensi kita dari awal yang ini 0, 90, 180, 270, kembali lagi 0 atau 360, maka nilai 67 itu harus ditambahkan 180 gitu ya. Sehingga hasilnya yang ini 67,4 tambah 180, 247, 247,4 derajat. Jadi ini benar gitu ya. Asal sudutnya ini kalian infokan yang mana gitu. Kalau ini kan yang ini saja yang merah ya. Sedangkan yang hijau ini besarnya adalah 247 gitu. Dua-duanya benar, tergantung penginfoannya seperti apa. Kita contohkan lagi, ini adalah bagaimana kalau misalnya kompon yang satu lurus, yang satu sudut gitu ya. Jadi ada lurus kanan 100, sudut 30 derajat, ke kanan 150.
kalian harus breakdown masing-masing ini menjadi efek dan FY. Ini anggap F1 ini F2 ya. Jadi F1 ini 100, dia kan cuma ada komponen X, maka Fx-nya 100, FY tidak punya 0 gitu ya. F2 itu berarti punya efek dan FY gitu ya, karena ini resultannya. Kita breakdown, ini menggunakan yang Fx itu cos gitu ya. Jadi F2 kali cos 30 gitu, dan juga F2y F2 kali sin 30 setengah, berarti 150 kali setengah itu ya. Sini 150 kali berapa? Setengah akar 3 ya, jadi 129,9. Kemudian setelah itu dijumlahkan gitu ya, atau disigmakan. Nah, penjumlahan ini sebenarnya kalian harus lihat juga apakah arahnya itu denote-nya sama ya, notasinya ke arah yang sama. Ini kan kalau digambar ini ya, jadi mirip kayak gini. Ini kalau digambar ke kanan sama ke atas ya. Tadi kalau lihat kuadran kanan sama atas gitu, positif, ini ke kanan positif, maka semua bisa dijumlahkan dengan nilai positif. Jadi ini ke kanan 100 tambah ini 129,9 positif, hasil 229,9. Sigma FY cuma ada dari F2 ya, 75 ke atas positif gitu. Maka bisa dilihat ini gambar resultannya. Nah, dia sekarang punya sudut, tinggal dicari sudutnya berapa menggunakan komponennya. Nah, ini sorry ya, tadi harusnya ini sama ini belum tahu nih nilainya ya, resultannya. Jadi kalian punya komponen X dan komponen Y 75 dan 229,9. Ini kuadratkan, dijumlahkan di akar, sehingga resultannya adalah 241,8. Sudutnya ya dibagi Y dibagi X gitu ya, aktan, sehingga tetanya 18,1 derajat gitu ya. Jadi kalau ada sebuah resultan ditambah resultan lain gitu ya, ini kan apalagi yang arahnya berbeda, itu sudut yang dihasilkan bisa berbeda. Kalian lihat di sini ini 18,1, ini 30 derajat. Nah, kita masuk ke sistem kuadran. Tadi ya sudah menyinggung kuadran. Ini adalah sistem kuadran, jadi lingkaran itu dibagi jadi 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kuadran 1 memiliki nilai X positif ke kanan dan Y positif ke atas, sehingga kuadran 1 itu positif ya. Kemudian untuk kuadran 2 yang sebelah sini, kita lihat sebelah sini daerahnya apa sih? Y-nya ke atas, X-nya ke kiri, Y ke atas positif, X ke kiri negatif. Kemudian kuadran 3 itu ke kiri, X-nya negatif, ke bawah Y-nya negatif. Kuadran 4 ke kanan ya kan, ini X-nya ke kanan, X-nya positif, Y-nya ke bawah negatif. Maka ini adalah sistem posisi atau nanti positif negatifnya vektor, komponen vektor gitu ya. Dilihat dari mana, dari kuadrannya dia berada gitu. Jadi kalau misalnya dia arah ke kiri sini ya, berarti Y-nya nanti positif, X-nya yang negatif, seperti itu. Begitu juga yang ke ini ya, misalnya jarumnya ke sini, maka di kuadran 4 Y-nya negatif ke arah bawah, tapi X-nya positif ke arah kanan, seperti itu. Kalau kuadran 1 positif semua. Begitu juga kuadran 3 negatif semua. Kita masuk ke sistem kuadran gitu ya. Jadi ini ada, nanti akan ada ini ya, komponen XY gitu. Kemudian kita masukkan masing-masing kuadran. Ini contoh pertama, komponen XY-nya suatu sudut ini sudut ini punya komponen X-nya 7, Y-nya 4. Tapi di kuadran 1, maka dia positif semua, 7,4 posisinya atau komponennya ya. Maka untuk mengetahui tan kan gitu, pakai rumus yang sama, diketahui theta sudut yang terbentuk ini sebesar 29,744 gitu ya. Ini 29,744. Next, kalau punya notasi komponen yang sama 7 dan 4 kan, ke kiri 7, ke atas 4 ya, notasinya sama komponennya, tapi di kuadran 2 gitu ya. Maka tadi kuadran 2 ke kiri X-nya, berarti ya X-nya negatif tapi Y-nya positif, maka 7 ini jadi negatif dan 4 tetap positif. Nah, untuk masukkan ke tan itu tidak perlu, atau sudut ya,
tidak perlu ada yang diubah. Misalnya negatif dimasukkan jadi negatif karena ini absolut. Oleh karena itu tetap aja 47 gitu ya. Jadi sudut tetanya ini sama ya, karena apa ya, ini komponennya sama gitu ya, cuma berbeda orientasi di kuadrannya. Jadi dia masuk kuadran 2 ke arah sana, tadi kan kuadran 1 ke arah kanan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sudutnya ini, nah sudutannya itu yang ini ya, 29,744 itu yang ini, maka 180 dikurangi sudut ini, maka dilihat dari referensi yang sebelah kanan ini ya, 0 derajat, maka sudutnya adalah sebesar 150,255. Jadi 150,255 yang ini dan 29,744 yang ini, itu dua-duanya benar. Kita masuk kuadran 3. Kuadran 3 tadi negatif semua, negatif ya. Jadi 7 ke kiri, 4 ke bawah, itu negatif. Masuk kantan, positif semua ya, absolut gitu. Sudutnya sama karena komponennya nilainya sama semua ya. Sudutnya itu 29,744 terhadap yang ini X gitu. Sehingga untuk mengetahui berapa derajat kuadran gitu ya, ini melebihi 180 tinggal ditambah gitu. Jadi 180 ditambah ini sudutnya adalah 29,744. Dia di kuadran 3 dengan besarnya 209,744. Begitu juga untuk kuadran 4 ke kanan sini ya, kuadran 4. Maka kuadran 4 ini ke kanan, oh ya. Kuadran 4 itu bawah itu Y-nya negatif, ke kanan X-nya positif gitu. Jadi negatif ininya ya, untuk Y-nya arah bawah, sehingga tetanya ini sama dengan ini, nggak ada yang berubah, sama dengan yang lainnya. Tetanya sama, tapi untuk mencari kuadrannya itu 360 dikurangi sudutnya ini. Jadi tahu ini kalau muter sini set sampai ini 330. Itu sistem kuadran dan vektor. Semoga bisa membantu lebih dalam lagi karena dijelaskan dari awal basicnya. Istilahnya recap dari pertemuan awal ya tentang vektor, supaya tidak ada kesalahan lagi dalam mengerjakan atau berinteraksi dengan masalah tentang vektor gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.